Mudah-mudahan nggak bosan ya ngeliat saya waktu ngantuk-ngantuk begini lagi. Nggak dok, tetap semangat dok. Terima kasih. Oke, komunikasi dan edukasi. Ya, komunikasi juga satu faktor yang sangat penting. Kita tahu ya bahwa dalam banyak hal di dunia kita bahwa komunikasi ini penyebab dari error yang paling besar. Jadi komunikasi ini juga walaupun kelihatannya sepele, tetapi komunikasi ini memegang peran yang sangat penting dalam proses pelayanan perawatan pasien. Oke, slide selanjutnya. Standar ini ada 7 standar dengan 25 elemen penilaian. Pengelolaan kegiatan promosi kesehatan rumah sakit PKRS itu ada di standar 1, kemudian standar 2 dan 7 bicara tentang komunikasi dengan pasien dan keluarga. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Bapak Ibu sekalian, saya berusaha untuk memenuhi waktu dengan konten yang ada untuk mungkin tidak terlalu detail karena saya juga bersyukur bahwa dengan standar baru ini kelihatannya semuanya sangat clear, sangat jelas untuk dijalankan. Mungkin ada beberapa sedikit aja yang ini apa sih maksudnya, tapi sebagian besar itu sudah very clear. Dan saya juga bersyukur bahwa dengan standar baru ini banyak sekali dokumentasi-dokumentasi yang kita mudahkan, yang kita bisa permudah. Maksudnya jangan sampai dokumentasi menghambat proses akreditasi di rumah sakit Bapak Ibu sekalian. Tadi Dr. Aryati sudah menyampaikan panduan itu hanya untuk yang diminta tertentu. Tetapi sebagian besar itu cukup dengan kebijakan rumah sakit dan cukup dengan SPO atau SOP. Jadi kita harapkan enggak perlu lagi Bapak Ibu terlalu banyak mempersiapkan dokumentasi-dokumentasi yang berulang. Oke, KE1 rumah sakit menetapkan tim atau unit untuk promosi kesehatan rumah sakit dengan tugas dan tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi setiap rumah sakit harus mengintegrasikan edukasi pasien dan keluarga pasien, karena nantinya di rumah itu keluarga banyak terlibat, sebagai bagian dari proses perawatan. Dan disesuaikan dengan misi pelayanan kita, kemudian juga dengan populasi pasiennya. Rumah sakit dapat menetapkan tim untuk siapa yang menyelenggarakan pelayanan ini dan mengatur penugasannya. Dan koordinasinya bisa jalan lebih baik. Jadi standar akan membahas lebih lanjut mengenai pengelolaan kegiatan PKRS. Ini sangat penting karena waktu dokter bersama dengan pasien itu sangat terbatas. Kadang-kadang penjelasannya juga sangat terbatas. Sehingga komunikasi dan edukasi ini kalau ada tim khusus yang menjabarkan apa yang tadi disampaikan itu akan sangat membantu pasien untuk mengerti lebih lanjut dan juga untuk mengurangi kalau masih ada pertanyaan dan sebagainya bisa disampaikan. Oke, slide. Oke, saya lanjut ke KE2 ya. Rumah sakit memberikan informasi kepada pasien dan keluarga tentang jenis asuhan dan pelayan serta akses untuk mendapatkan pelayanan. Pasien dan keluarga membutuhkan informasi lengkap mengenai apa sih yang akan dikerjakan, kemudian apa kira-kira hasilnya, karena seringkali kita hanya menjelaskan, tetapi kita tidak menyampaikan kira-kira tuh hasilnya seperti apa. Sehingga kenapa orang itu merasa puas berobat ke contohnya, ke Malaysia atau ke Singapura.
karena katanya penjelasannya jelas banget. Sebetulnya kalau kita lihat dari beberapa tempat pelayanan di rumah sakit kita di Indonesia, penjelasannya juga bagus dan lengkap. Tetapi kenapa masih nggak nyampe juga? Karena ekspektasinya nggak dijaga. Nanti mungkin ada poin yang akan dibahas oleh di standar selanjutnya oleh mungkin Dr. Dini atau sudah oleh Dr. Aryati tadi mengenai harapan. Jadi kalau pasien berobat itu kita harus menyampaikan harapan dari proses pengobatan tersebut. Contohnya yang paling mudah yang saat ini saya baru alami, Bapak Ibu, 7 bulan yang lalu saya mengalami accident, patella saya patah. Kemudian saya ditangani oleh dokter spesialis ortopedi dan disampaikan, "Dok, gampang kok. Ini gampang banget asal dokter latihan." Tapi dokter harus latihannya keras dan harus hari kedua udah mulai latihan. Hari kedua post-op udah harus latihan. Nanti ya kita lihatlah, dokter bisa jalan lagi. Membesarkan hati saya. Tapi waktu dokter rehab medik menjelaskan, saya punya harapan yang bisa lebih saya jaga. Jadi disampaikan, bulan pertama dokter baru bisa begini, bulan kedua nanti begini, bulan ketiga begini. Bulan pertama harus dibantu dengan alat ini, bulan kedua begini, bulan ketiga lepas, bisa jalan sendiri. Kemudian nanti implan yang dipasang itu akan kita lihat lagi. Kalau sudah kuat semuanya akan dilepas antara bulan ke-9 sampai 1 tahun. Jadi saya dijelaskan dengan sangat baik, sehingga saya tahu bahwa saya nggak bisa langsung jalan, langsung lari. Karena mula-mula saya mengalami yang namanya frustasi juga, dan a little bit depresi juga. Aduh, nggak bisa jalan lagi nih. Aduh, tergantung sama orang nih. Aduh, nanti kayak gimana ya, walaupun saya udah nenek, tapi saya, aduh kayak nenek-nenek ya, nanti jalan pakai tongkat. Tetapi dengan penjelasan yang sangat rinci dan sangat baik, saya bisa terima semua fase demi fase dengan sangat baik. Karena saya tahu bahwa prosesnya itu butuh waktu. Dan ini yang seringkali menjadi salah satu kendala kita di Indonesia. Kurang menjelaskan tentang ekspektasi dari pasien. Saya berharap dengan proses akreditasi yang nantinya Bapak Ibu sekalian jalani, kita akan bisa lebih baik untuk menjaga ekspektasi pasien. Kenapa pasien komplain? Karena ekspektasinya dengan pelayanan yang kita berikan itu berbeda. Kalau ekspektasinya bisa kita jaga, maka mestinya pasien tersebut nggak akan komplain. Kemudian juga mengenai akses kita juga harus kasih tahu akses di rumah sakit kita, kemudian pelayanan apa saja yang kita bisa berikan, dan pelayanan apa yang tidak bisa diberikan untuk kasus orang tersebut. Contoh, orang dengan batu ginjal, kalau dalam decision-nya kita akan lakukan ESWL dan di rumah sakit kita nggak punya ESWL, tentunya kita harus kasih tahu, Bapak atau Ibu, misalnya bapak-bapak ya, batu ginjal, kami tidak punya alat untuk memecah batu ginjal. Kita akan refer ke rumah sakit X. Dan kami sudah punya kerjasama dengan rumah sakit tersebut. Jadi kita harus kasih tahu di depan. Dan kalau dari depan pasiennya bilang, udah deh kalau emang nggak bisa di sini, ya saya pindah aja ke rumah sakit. Itu kembali adalah hak pasien untuk mendapatkan pelayanan yang accessible dan yang sesuai dengan kebutuhan dari pasien tersebut. Slide. Oke. KE3. KE3 adalah rumah sakit melakukan pengkajian terhadap kebutuhan edukasi setiap pasien, beserta kesiapan dan kemampuan pasien untuk menerima edukasi tersebut. Jadi, bagaimana informasi itu harus lengkap dan sesuai dengan yang dibutuhkan pasien.
dan fokusnya adalah pemahaman pasien. Apakah pasien ngerti, keluarganya mengerti dengan apa yang kita sampaikan. Sehingga pada waktu mengambil keputusan, kita harapkan partisipasi pasien tersebut tepat. Jadi ngambil keputusannya keputusan yang benar. Dan bagaimana memahami kebutuhan edukasi dari setiap pasien beserta keluarganya. Dan nggak mudah loh, kadang-kadang pasiennya, keluarganya ngerti, pasiennya nggak ngerti. Nah gitu kita harus berusaha untuk menjelaskan bagaimana pasien dan keluarganya ini mengerti, sehingga kita perlu juga ngetes atau mengkaji bahasa halusnya ya. Kira-kira dia ngerti nggak sih? Apa yang kita udah jelaskan nih mudeng nggak ya? Ini yang nggak mudah juga, bagaimana menilai seseorang itu mengerti atau tidak apa yang kita sampaikan. Pengkajian ini sangat penting sehingga memungkinkan staf rumah sakit untuk bisa membuat care plan yang sesuai dan memberikan juga edukasi sesuai dengan care plan-nya. Pengetahuan dan keterampilan pasien itu sangat penting ya. Bisa jadi kekuatan, bisa juga jadi kelemahan dalam mengambil keputusan pelayanan kesehatannya. Oke, slide. Oke, ini balik. Oke, elemen penilaiannya adalah KE3 tadi. Sebelumnya? Iya. Maaf, slide sebelumnya. Iya. Pengkajian kemampuan dan kemauan belajar pasien dan keluarga ini juga tentunya harus ada kemampuan pasien bisa baca nggak? Kalau pasiennya dijelaskan, nah ini baca ya brosurnya Bu, Bapak. Tapi kalau pasiennya nggak bisa baca ya percuma. Jadi mengkaji awal itu penting banget. Nih pasien ini bisa baca nggak sih? Kemudian tingkat pendidikannya bagaimana? Kalau yang mungkin sudah lebih lanjut, kita bisa kasih melalui media digital. Tetapi kalau misalnya yang sudah lebih senior, mungkin suruh baca digital itu lebih susah, bisa pakai brosur atau flyer. Kemudian bahasa yang digunakan, apakah perlu bahasa isyarat, apakah perlu translator, ini juga penting. Kemudian bagaimana juga kita lihat, ada orang-orang yang sudah sangat depresi, jadi dijelasin apa aja udah diam aja. Tapi bagaimana kita bisa juga melihat motivasinya dan bagaimana kita membantu kalau orang-orang tersebut orang-orang yang dalam tahap emosional yang sangat rendah. Kemudian bagaimana keterbatasan fisik dan kognitif ini juga tadi penting dan kesediaan pasien untuk menerima informasi tidak mudah. Kalau orang-orang dalam fase denial untuk dijelaskan itu sangat sulit. Sehingga kita harus bisa mengerti sedikit tentang psikologis dari pasien tersebut. Kalau orang-orang dengan fase denial tentunya cara penjelasannya harus lebih fun dan nggak terlalu serius. Kemudian juga dimulai dengan mungkin obrolan-obrolan yang lebih ringan sehingga pasien bisa menerima kita dengan lebih baik. Dan kembali kepada nilai-nilai value dari pasien tersebut. Slide. Elemen penilaiannya di sini saya akan jelaskan. Kebutuhan edukasi ini dinilaikan berdasarkan pengkajian. Jadi pengkajian itu di awal sangat penting. Tidak semua orang yang kelihatannya biasa itu tidak berpendidikan. Banyak banget orang yang berpendidikan justru penampilannya biasa-biasa aja. Jadi mengkaji itu tentunya tidak bisa hanya lihat dari penampilan, tapi juga kita harus banyak menggali. Sehingga kita tahu kemampuan pasien tersebut dengan lebih baik. Kemudian bagaimana juga hambatan dari pasien dan keluarga, ini juga harus bisa dinilai dan dicatat di rekam medis, sehingga seluruh PPA yang lain tahu. Kemudian bagaimana bahwa kita punya bukti bahwa apa yang kita jelaskan itu bisa dimengerti,
sehingga pada waktu kita membuat perencanaan, kalau pasien sudah mengerti itu akan lebih baik. Slide. Oke, KE 4. Edukasi tentang proses asuhan disampaikan kepada pasien dan keluarga disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan bahasa yang dimengerti oleh pasien dan keluarga. Ini mungkin mengulang dari apa yang tadi disampaikan sebelumnya, bagaimana diulang karena di sini sangat penting ya, apa yang dijelaskan itu pasiennya ngerti nggak? Jangan sampai kita jelaskan dengan teknologi, dengan cara, dengan segala macam yang canggih-canggih, tetapi pasiennya nggak ngerti kita ngomong apa. Jadi jelaskan dengan bahasa-bahasa awam. Jangan pakai bahasa-bahasa yang medis yang sulit dicerna oleh pasien. Kemudian juga pada waktu kita menjelaskan, kita juga minta keterlibatan dari keluarga untuk juga bantu, sehingga pada waktu nanti senggang, keluarga juga bisa membantu pasien tersebut untuk bisa mengerti apa yang dijelaskan. Kemudian yang paling penting juga bagaimana nanti setelah pulang ke rumah, edukasi yang diberikan itu bisa terus dilanjutkan. Jadi nggak stop pada waktu pasien discharge, tapi pada waktu pasien pulang ke rumah juga tetap bisa dijalankan hal-hal informasi, edukasi yang sudah diberikan sebelumnya. Lanjut. Di poin ini saya mungkin hanya ingin menjelaskan ke poin C. Harus ada bukti edukasi kepada pasien dan keluarga terkait dengan cara cuci tangan yang benar, yang aman. Kemudian bagaimana penggunaan obat yang aman, penggunaan peralatan medis, potensi interaksi obat-obatan. Jadi ada obat yang harus digunakan sebelum makan, selama makan, atau setelah makan, dan obat-obat apa yang harus diletakkan jauh dari jangkauan pasien tersebut sendiri, karena seringkali ada orang-orang yang pada kondisi emosional tertentu, seringkali makan-makan yang berlebihan, atau nggak mau makan obat. Nah, jadi ini juga kita harus penting banget untuk melakukan edukasi kepada pasien. Kemudian pedoman nutrisi ya, untuk misalnya pasien-pasien diabetes, apa yang boleh, apa yang nggak boleh, kemudian boleh nggak boleh itu seberapa banyak, seberapa besar porsinya itu juga harus bisa dijelaskan. Kemudian manajemen nyeri, tadi disampaikan bahwa nyeri itu sesuatu yang bisa kita tangani. Jadi jangan dinikmati. Jangan seperti saya berapa puluh tahun yang lalu ya, merasa, aduh, iya ya. Pikir-pikir sekarang saya suka ketawa sendiri ya. Ya, memang begitulah kita ya. Pada waktu itu kita merasa bahwa itu suatu hal yang lumrah, tetapi sebetulnya itu suatu hal yang bisa diatasi. Dan rehabilitasi, bagaimana bisa dilakukan di rumah, misalnya latihan-latihan, ya saya sekarang kenyang banget lah ya, tiap hari harus latihan, dan saya sekarang mulai menikmati, karena tanpa latihan saya merasa kaku semua. Dan dengan latihan itu, banyak orang juga yang ketemu saya bilang, kalau nggak tahu, nggak kelihatan loh, bahwa sedang ada implan di kakinya. Ketahuan hanya pada waktu naik turun tangga. Jadi saya bersyukur banget bahwa edukasi yang diberikan, training yang diberikan itu saya jalankan dengan sepenuh hati, dan saya mengerti tujuannya kenapa, dan saya tidak frustasi karena memang itu butuh proses, butuh tahap untuk sampai ke tingkat penyembuhan. Oke, slide. KE5, metode edukasi dipilih dengan mempertimbangkan nilai yang dianut preferensi pasien dan keluarganya. Dan yang paling baik adalah kalau ada interaksi. Ini sangat clear ya, bagaimana memang semua yang kita berikan, pemahamannya itu harus sesuai dengan kebutuhan. Dan bagaimana untuk edukator yang ada, yang sudah kita pilih di rumah sakit kita masing-masing juga punya metode yang baik dan juga punya kompetensi yang baik. Dan harus sesuai dengan preferensi pasien. Jadi ada pasien tuh yang nggak bisa diajak ngomong dengan keras. Nah, kalau seperti itu edukatornya jangan yang suaranya kenceng-kenceng, tapi yang lebih lembut.
Ada edukator, ada pasien yang udah budi ya, maksudnya budek-budek dikit. Nah, tentunya harus dikasih dengan yang suaranya cukup keras sehingga pasiennya bisa mengerti apa yang disampaikan. Sangat-sangat lihat kayak tailor made lah ya. Karena itu proses pengkajian, saya ulang lagi, proses pengkajian sangat-sangat penting. Slide. Waktu sampai di mana? Oke. Slide ini bisa dilanjutkan. Oke, KE6. Dalam menunjang keberhasilan asuhan yang berkesinambungan, upaya promosi kesehatan harus dilakukan berkelanjutan. Jadi setelah mendapatkan pelayanan di rumah sakit, pasien terkadang membutuhkan pelayanan di rumah, pelayanan selanjutnya. Nah, untuk itu di rumah itu kita harus identifikasi kira-kira pelayanan apa aja yang diperlukan, kemudian kira-kira yang dekat-dekat rumahnya sumber yang bisa memberikan edukasi itu dari mana ya? Dan siapkan, lakukan kontak, komunitas mana yang bisa memberikan pelayanan, khususnya ada organisasi tertentu. Dan alangkah baiknya kalau kita bantu untuk melingkan pasien tersebut dengan komunitasnya. Contoh, untuk pasien-pasien kanker misalnya, YKI itu punya banyak sekali pelayanan-pelayanan yang bisa support pasien selama di rumah, atau waktu dirawat di rumah, atau waktu menjalani kehidupan di rumah. Pasien-pasien HD itu juga ada komunitasnya, dan itu juga kalau saya nggak salah udah hampir di seluruh Indonesia ada. Pasien-pasien geriatri, ini yang menarik ya. Pasien geriatri itu banyak adalah orang-orang yang lonely. Dan geriatri itu problemnya banyak sekali. Ini sebagai gambaran contoh yang mungkin Bapak Ibu bisa contoh untuk lakukan di rumah sakit masing-masing. Kami punya pelayanan untuk senior. Setiap di salah satu rumah sakit kami ya, punya pelayanan untuk senior. Jadi lansia. Tapi nggak disebut lansia, tapi untuk warga senior. Itu usianya 60 tahun ke atas, kemudian setiap minggu, hari tertentu tuh diadakan acara kumpul-kumpul. Mula-mula saya juga bingung, ini apa ya ininya ya, ujungnya, apakah akan berhasil, apakah akan gimana ya, tapi ternyata hasilnya luar biasa. Jadi para senior itu berkumpul dengan orang-orang seusianya dengan problem kurang lebih seusianya itu sangat-sangat mereka rindukan. Kemudian apa yang kita lakukan adalah tentang edukasi. Edukasi misalnya untuk dari rehab medik apa yang harus dilakukan, dari gizi apa yang harus dilakukan, dan ada yang namanya terapi musik. Terapi musik ini ternyata luar biasa dampaknya. Jadi para senior tersebut diajarkan untuk menjejakkan kakinya kanan keras pada waktu yang bersamaan. Kemudian kiri, kemudian tepuk tangan. Akhirnya itu bisa menjadi nada suara yang bagus banget dengan gerakan-gerakan dari para lansia tersebut. Dan mereka fun banget, mereka senang banget sehingga hari tersebut adalah hari yang ditunggu oleh para pasien lansia. Bapak Ibu, ini adalah metode edukasi di community yang sangat efektif, yang sangat bermanfaat. Karena tanpa terasa bahwa nih pasien lagi diedukasi, pasien merasa fun, senang, menunggu-nunggu, dan pasien mendapat banyak sekali masukan. Setiap minggu topiknya bisa beda-beda, tergantung dari kebutuhan yang kita lihat dari para lansia tersebut. Dan nggak main-main loh, setiap minggu yang datang tuh bisa mencapai sampai hampir pernah sampai 100 orang. Jadi jumlahnya sangat banyak dan mereka juga sangat happy ya. Tentunya ini sebelum pandemi, kami berharap kalau pandemi ini berakhir kita bisa mulai lagi program ini karena program ini sangat baik. Slide. Oke, langsung kita ke KE7. Profesional pemberi asuhan mampu memberikan edukasi secara efektif.
Bapak Ibu, kita yang memberikan edukasi tentunya harus kompeten, harus memahami apa yang akan kita berikan. Jadi kita juga harus memberikan training kepada PPA tersebut, terutama untuk melaksanakan komunikasi efektif. Dan juga mereka harus terus di-upgrade ya, ditambah pengetahuannya, ditambah skill-nya dalam memberikan asuhan komunikasi dan edukasi kepada pasien. Jadi tidak hanya pasiennya yang diedukasi, tapi PPA-nya juga terus harus ditingkatkan kemampuannya. Dan informasi yang diberikan itu jangan sepotong-sepotong. Nah, karena itu seorang PPA yang memberikan edukasi itu betul-betul harus terampil, harus punya knowledge yang banyak dan harus mempunyai komunikasi yang sangat baik. Baik, lanjut. Jadi elemen penilaiannya adalah harus ada bukti bahwa PPA-nya sudah diberikan pelatihan dan mempunyai komunikasi yang efektif, dan PPA telah memberikan edukasi yang efektif kepada pasien dan keluarga secara kolaboratif. Jadi kita nggak bisa sendiri, tapi kita bisa melibatkan keluarga, kita juga bisa melibatkan komunitas, kita juga bisa melibatkan yayasan-yayasan atau pihak manapun yang tersedia saat ini yang cukup banyak. Baik, Ibu Moderator, saya kembalikan. Oke, terima kasih. Terima kasih Dr. Grace untuk materi kedua. Pertanyaan materi kedua sudah dikirim, Dok. Oke, baik. Pertanyaan dari Ibu Sri Suherning, mohon izin bertanya, Dok, sejauh mana tindakan rumah sakit bila ada kekerasan fisik terhadap PPA dan dari keluarga pasien, dan alurnya bagaimana? Oke, baik. Kami belum, ya Bu, cukup mungkin tahun lalu ya kita alami di salah satu rumah sakit kita, bahwa yang tadi saya bilang, ayahnya nggak terima hasil dari progres perkembangan kesehatan anaknya, mukulin perawat. Jadi apa yang kita lakukan pada waktu itu, memang security sudah dikasih code bahwa segera datang, tetapi bukannya mereda, malah makin mukulin. Kebetulan akhirnya ada pasien sebelahnya juga yang bantu, pasien tersebut ternyata adalah polisi juga ya. Sehingga apa yang kita lakukan dan alurnya bagaimana? Kita sudah berusaha untuk melakukan pendekatan-pendekatan kepada pasien, kepada keluarga pasien ini sebelumnya. Sudah ada komplain, sudah disampaikan bahwa perkembangan penyakitnya begini, tapi tetap nggak terima, marah-marah, teriak-teriak, dan mukul. Sehingga akhirnya dengan sangat terpaksa kasus ini dibawa ke pengadilan. Dan ya akhirnya emang nggak enak karena Bapak ini harus masuk ke dalam hotel Prodio, tapi ini juga satu pembelajaran bahwa PPA adalah manusia juga yang harus dihargai dan nggak bisa semena-mena kalau hasil tidak sesuai dengan yang kita harapkan, terus kita bisa mukul, kita bisa marah-marah, bisa maki-maki. Nah, proses pembelajaran buat kita semua. Oke, dari Bapak Sikri Walhamdi. Izin bertanya, pasien awal masuk dimasukkan oleh ibunya tanpa sepengetahuan suami. Dan anjuran ibu yang memasukkan suami nanti kalau butuh info ke ibu saja. Sorry, pasien awal masuk dimasukkan oleh ibunya tanpa pengetahuan suami dan anjuran ibu yang memasukkan suami nanti kalau butuh info ke ibu saja. Bagaimana perawat memberikan edukasi ke suami? Posisi pasien ada masalah dengan suami. Oke, pertanyaan nggak mudah untuk dijawab ya, karena ini juga pastinya ada menyangkut tentang hukum. Tetapi kembali kita kepada standar saja. Kalau pasien tersebut masih sadar dan masih mampu untuk memberikan keputusan, tentunya kita harus bertanya kepada pasien, siapa keluarga
yang boleh diberikan informasi. Kembali kalau pasien masih mampu, kecuali pasiennya ya sakit jiwa atau koma, yang nggak bisa ditanyakan pendapatnya tentunya berbeda. Tapi kita anggap pasiennya mampu, pasien kembali ditanyakan siapa yang boleh kita berikan informasi mengenai kondisi pasien. Jadi memang kita nggak mau terlibat masalah dengan suami, dan kepada ibu tentunya harus diberikan edukasi kembali bahwa ini adalah peraturan perundang-undangan, adalah kalau pasien masih mampu, itu adalah hak pasien untuk memberikan informasi siapa yang boleh tahu tentang kondisi pasiennya. Oke, selanjutnya dari Dr. Arih Ginting. Izin bertanya, jika pasien telah mengisi form privacy, siapa saja yang menerima informasi, setelah berapa hari menambah jumlah orang yang menerima informasi termasuk lembaga tertentu, apa diperbolehkan dan bagaimana caranya? Terima kasih, Bu. Terima kasih pertanyaan Dr. Arih. Kami di policy kami memang membatasi bahwa siapa saja yang boleh menerima informasi itu kita batasi tidak lebih dari 2 orang. Preferable sebetulnya 1, tapi kan kalau 1 sedang sibuk dan nggak bisa menerima telepon dan sebagainya, yang kedua bisa dihubungi. Jadi kalau pasien tersebut menambah dan memberikan izin kepada lembaga tertentu, lembaga tentunya harus ada spesifik namanya siapa. Kalau memang atas izin pasien, ya itu hak pasien. Dan kita nggak bisa lakukan apa-apa. Jadi kembali Pak, kita berpegang pada general consent yang sama-sama ditandatangani, jadi pasien tanda tangan, rumah sakit juga tanda tangan, saksi, sehingga kalau terjadi sesuatu dampak hukum, kita sudah menjalankan tugas dan fungsi kita sesuai peraturan yang berlaku. Waktu ada, oke. Dari Ibu Ida Rohyati. Izin bertanya dok, untuk SK penerjemah, apakah diperbolehkan dari internal dengan cara melatih SDM yang ada seperti penerjemah bahasa asing? Oke, Ibu silakan Bu, kalau ada yang dari internal silakan aja, tetapi tentunya untuk penerjemah dari dalam maupun luar negeri, dari dalam maupun dari luar institusi, tetap harus ada ini ya Bu ya, perjanjian ya bahwa rahasia-rahasia itu privacy segala macam tetap harus dijaga. Jadi kalau ada dari dalam lebih baik lagi. Dan kami juga punya beberapa ya dari dalam, ada juga yang dengan pihak luar, misalnya dari contoh dengan pasien-pasien Korea itu kita punya kerjasama dengan translator dari Korea, tapi sebelum kita membuat SK tentang orang tersebut, kita memberikan juga edukasi tentang do and don'ts, dan itu semua ditandatangani. Jadi mereka tidak boleh melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya dari Dr. Maharani. Assalamualaikum dokter, punten izin bertanya, lembaga rumah sakit yang akan mengikuti akreditasi dengan lembaga baru, maka untuk periode penilaiannya apakah terhitung 1 tahun sebelumnya dok? Misal kita akan melakukan akreditasi di bulan Desember, maka penilaian diambil itu dari bulan Januari 2022. Saya mohon maaf Dokter Maharani, saya harus cek lagi, saya nggak tahu apakah Dokter Aryati atau dari Kementerian Kesehatan ada di sini. Masih ada Dokter Arjati dok. Ya, kalau misalnya Dokter Aryati bisa bantu saya untuk menjawab.
karena saya nggak tahu apakah peraturan dari Menteri Kesehatan sebelumnya bahwa akreditasi dimulai kembali 1 tahun setelah pandemi berakhir, apakah itu masih berlaku, apakah sudah dicabut, itu maaf saya kurang mengikuti perkembangannya. Kalau boleh nanti dijawab oleh Dr. Aryati. Oke, Dr. Aryati boleh bantu Dr. Aryati? Dokter Grace, jadi seperti yang disampaikan Bu Yani tadi, bahwa kan masa ininya sampai Februari 2023 ya. Jadi tahun 2022 ini akan diakreditasi gitu kan ya. Kemudian itu data, biasanya data ya kalau misalnya kalau SOP dan sebagainya ya mungkin bisa dibuat ya. Tapi kalau data itu kira-kira 3 bulan sebelum diakreditasi. Dok. Jadi kalau misalnya mau diakreditasi bulan Desember misalnya, berarti data yang harus disiapkan itu 3 bulan mundur dari Desember. Seperti itu kira-kira Dokter Grace. Jadi dalam 1 tahun ini rumah sakit harus mempersiapkan akreditasi dan batasannya adalah Februari 2023. Oke. Ya, Oke, baik Dok. Terima kasih. Jadi Dok, peraturannya 1 tahun setelah pandemi itu jatuhnya Februari 2023 ya Dok ya? Setelah keluar itu SK akreditasi dari Menkes Dok kemarin. Nah, itu keluar, kemudian diberi waktu kan 1 tahun. Jadi batas waktunya adalah 1 tahun itu Februari 2023. Nah, batasan berarti harus terakreditasi. Jadi berarti sebelum 2023 Februari sudah harus diakreditasi, terserah bulan apa. Pokoknya sebelum Februari 2023 gitu. Ya. Oke, baik. Makasih banyak Dokter Ara. Sama-sama, Dok. Ibu Dokter Mahrani mudah-mudahan menjawab ya. Oke, saya lanjutkan dengan pertanyaan dari Bapak Daniel Anugrah Jaya. Dok, terkait privasi pasien, apakah data pasien berbentuk SOAP boleh dikirim via grup WA untuk proses rujukan? Oke, Dokter Daniel, untuk masalah hukum tentang penggunaan WhatsApp ini setahu saya memang sedang dibicarakan. Karena memang terutama sekarang ya, data-data ini bisa saja bocor. Jadi bagaimana mekanismenya saat ini sedang diatur. Ya, kebetulan saya tahu sedang ada pembahasan RUU dan topik ini juga dibicarakan. Jadi hasilnya bagaimana nanti kita tunggu. Harusnya hasilnya nggak lama lagi karena udah dalam tahap penggodokan akhir dan sudah banyak masukan-masukan dari berbagai institusi yang sedang difinalisasi. Jadi kembali Dr. Daniel kita tunggu karena memang ini juga menjadi kendala di kami. Kalau di praktisnya melalui WA. Kalau misalnya dokternya sedang di yang mau dirujuk ya, itu lebih cepat. Tapi secara dampaknya ini sangat mudah, data ini bocor, kemudian secara hukum privasinya tidak akan terjamin. Jadi ini sedang digodok untuk kedepannya. Terima kasih Dr. Daniel. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ida Rohyati. Oke, izin bertanya, untuk kualifikasi tim unit PKRS, apakah harus nakes atau diperbolehkan dari tenaga non-nakes? Ibu, karena ini yang diberikan penjelasan adalah tentang kondisi pasien. Jadi menurut saya ini sebaiknya nakes. Tentang kualifikasi saya tidak melihat di standar. Bentar saya cek ya Bu. Iya Bu. Apalagi ini juga orang-orang yang nantinya akan mengakses medical record.
untuk memberikan edukasi karena juga harus mencatat di medical record. Jadi kalau dari peraturan tersebut tentunya adalah nakes. Mungkin menjawab ya Ibu ya. Nah, selanjutnya dari Bapak Arianto Nugroho dari Rumah Sakit TKU Aisyah Boyolali. Ingin bertanya kepada KE3. Apakah dalam rekam medis wajib dicantumkan pengkajian A sampai F? Apakah dalam rekam medis diperlukan form skala tingkat pengetahuan A sampai F? Oke, Ibu Panitia boleh tolong KE3-nya dicantumkan kembali. Oh ya, baik. Mbak Novi. Yang pengkajian kemampuan. Oke, kalau kita lihat di sini pengkajian kemampuan dan kemampuan belajar pasien A sampai F itu kemampuan membaca tingkat pendidikan, kemudian bahasa yang digunakan, kemudian hambatan emosional dan motivasi, D-nya keterbatasan fisik dan kognitif, E-nya kesediaan pasien untuk menerima informasi, F-nya nilai-nilai dan pilihan pasien. Ya, seharusnya iya Pak ya, Pak Arianto, karena dengan kita cantumkan, PPA yang lain akan tahu. Dan juga akan aware bahwa pasien ini kondisinya seperti apa. Jadi informasi yang ditulis di rekam medis tentunya akan membantu semua PPA untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada pasien tersebut. Oke. Iya. Untuk pertanyaan sudah selesai, Dok ya? Ya, pertanyaan sudah selesai. Saya kembalikan ke Ibu moderator. Baik, Dokter Grace, terima kasih. Untuk selanjutnya kita sambung lagi, Dok ya, untuk materi terakhir dari Dokter Grace hari ini.